Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan diri saya lagi karena ada beberapa kelas yang masih belum pernah saya ampu pelajaran matematikanya. Ya, perkenalkan, nama saya Eka Agustina Maulida. Biasa dipanggil dengan Miss Eka atau Bu Eka, terserah kalian, seenaknya kalian. Yang penting jangan dipanggil Mbak. Asal saya Desa Balong Panggang. Kalau kalian ada yang berasal dari sana, saya rasa kalian kenal daerah itu. Sebenarnya saya bukan guru SMK murni, tapi saya adalah guru pondok yang kebetulan diperbantukan di SMK Al-Azhar. Sehingga mohon bantuannya selama 1 semester ke depan. Mohon bantuan untuk mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Terima kasih. Saya rasa cukup sampai di sini perkenalan dari saya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, saya akan menegaskan lagi dan menjelaskan lagi tentang kontrak belajar di kelas saya. Walaupun nantinya kita akan belajar secara daring atau secara online, tetap harus memperhatikan kontrak belajar. Yang pertama yang harus kalian ingat, kalian harus tepat waktu masuk di kelas saya sesuai dengan jam yang ada di jadwal pelajaran kalian. Yang kedua, selama daring di pelajaran saya, di kelas saya, kalian wajib online. Ketiga, kalian wajib mengerjakan segala tugas dan ulangan harian yang saya berikan, karena itu sebagai acuan presensi kalian atau absensi kalian. Jadi absensi akan saya ambil dari tugas yang kalian kumpulkan ke saya. Apabila misalkan pada pertemuan ketiga nanti kalian tidak mengumpulkan tugas, berarti saya anggap alfa. Saya rasa kontrak belajar kita cukup sampai di situ. Semoga kalian bisa mengerti, memahami, dan mentaati. Di pertemuan kali ini, pertemuan kedua kita akan membahas lagi bab vektor, tapi bukan lagi di definisi vektor seperti bab pertama kemarin, melainkan kita akan belajar vektor di ruang 2 dan vektor di ruang 3. Tetapi karena kita hari ini hanya belajar di vektor di ruang 2 atau vektor 2 dimensi, bab ini bisa kalian lihat pada LKS kalian di halaman 39. Saya akan mencoba menjelaskan materi-materi yang ada di buku pegangan kalian LKS, tapi tidak seluruhnya saya ambil dari situ. Ada beberapa materi nanti yang akan saya selipkan di antara materi-materi yang ada di LKS. Baik, vektor 2 dimensi. Vektor 2 dimensi ini ya, awalnya itu seperti ini. Vektor 2 dimensi ini diproyeksikan di koordinat kartesius di x, y. Misalkan di sini ini ada koordinat kartesius, di sini x, di sini y, dan di sini 0, ada angka 0. Kemudian ada titik A dan ada titik B. Ada titik A dan ada titik B. Jadi kalau ditarik garis dari pusat 0,0 ke titik A, dijadikan vektor, akan menghasilkan titik A ini berupa x1, y1. Begitupun nanti dengan titik B, jika ditarik garis dari 0,0 ke B akan menghasilkan x2, y2.
dari mana? Apabila ini nanti ditarik garis, misalkan titik A ini perpotongan antara ke sini lah, ini misalkan Y1, kita beri nama Y1, dan jika ditarik garis ke pusat X nya ini adalah X1, sehingga titik A itu berada di X1 sama Y1. Begitupun juga dengan titik B berada di X2 Y2. Kemudian di vektor dua dimensi ini kita akan belajar pertama vektor posisi dulu. Vektor posisi. Vektor posisi. Ya. Vektor posisi itu tadi sama halnya dengan ini. Misalkan titik A ini. Titik A ini X1, Y1 itu juga vektor posisi. Misalkan titik A X1, Y1 lah, jika faktor posisinya itu A X1, Y1, maka apabila dijadikan vektor, garis ini adalah dijadikan vektor, maka diberi nama vektor OA, diberi nama vektor OA, ya, karena dari sini ke sini arahnya adalah ke atas, karena ditarik garis dari titik 0 ke pusat X perpotongan X1, Y1 ini lah. Vektor OA ini nanti jika dituliskan itu akan X1 akan berbentuk seperti ini. OA apabila dituliskan nanti akan berbentuk X1 Y1, ya, akan berbentuk X1 Y1. X1 nya dari mana? Berasal dari sini, perpotongan antara ini. Misalkan di sini 2, berarti nanti vektor di sini adalah 2. Dan misalkan di sini Y, ini kan Y nya 5, berarti Y1 nya 5 gitu. Begitu juga dengan yang titik B, begitu dengan yang titik B ini. Jika di vektor posisikan, hasilnya juga akan sama, tapi namanya OB bukan lagi OA. Jangan lupa untuk penulisan vektor itu di atasnya ada tanda seperti tanda panah. Baik, selanjutnya kita akan belajar lagi, ada subbab lagi, vektor yang sama. Seperti yang saya jelaskan kemarin, vektor dikatakan sama itu apabila komponen-komponennya itu juga sama. Misalkan OA dikatakan sama dengan vektor OB itu adalah ketika X1 di sini sama dengan X2 di vektor OB. Begitu. Dikatakan sama apabila vektor OA sama dengan vektor OB. Jadi di sini X1 Y1-nya sama dengan X2 dan Y2 di OB. Ya. X1 sama Y1-nya nanti harus sama di X2 dan Y2 di OB-nya. Kemudian selanjutnya ada vektor negatif. Kalau negatif, vektor negatif itu nanti tinggal dikasih tanda negatif saja di depan vektornya. Misalkan OA tadi, vektor OA tadi kan X1 Y1. Vektor OA itu kan tadi X1 Y1. Jika nanti dijadikan vektor negatif, maka
ini nanti di depannya sini dikasih tanda negatif juga, dan di X1 sama Y1 juga dikasih tanda negatif, tinggal merubah negatifnya saja. Negatif vektor OA adalah negatif dari X1 sama negatif dari Y1, hanya tinggal seperti ini saja. Oke, kemudian lagi kita ada belajar dengan besar panjang atau modulus vektor. Panjang vektor atau besaran vektor, atau kata lainnya modulus vektor. Misalkan ada vektor A yaitu X, X dan Y, maka panjang besaran vektor A itu sendiri adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Seperti kita belajar rumus Pitagoras. Misalkan ada vektor A, X dan Y dalam bentuk matriks, maka besaran vektornya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Contohnya diketahui vektor A itu 6 dan 8, X-nya 6, Y-nya 8. Maka besaran panjang dari vektor A sendiri adalah, misalkan misalkan di sini ada vektor A di mana X-nya 6 dan Y-nya 8, maka panjang besar dari vektor A itu adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 36 plus 64, yaitu akar dari 100. Akar dari 100 itu 10. Jadi seperti ini. Panjang besarnya adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat 36 ditambah 84 yaitu 100. Akar dari 100 sendiri adalah 10. Baik, selanjutnya kita akan belajar lagi subvektor, yaitu vektor unit atau biasanya disebut dengan vektor satuan. Apa sih yang disebut dengan vektor unit atau vektor satuan itu? Vektor unit atau vektor satuan itu adalah vektor yang searah dengan vektor lainnya. Misalkan seperti ini. Ya. Vektor unit yang searah dengan vektor V. Ini misalkan vektor lainnya itu V, yaitu di mana vektor V ini tidak sama dengan 0 besarannya, sehingga dapat dirumuskan dengan V ini tandanya seperti V tapi kebalik. Perlu diperhatikan, ini adalah V kecil sama dengan vektor V, ya, vektor V per panjang vektor dari V itu sendiri. Contohnya, misalkan unit satuan dari vektor A yaitu 6 dan 8 adalah, misalkan di sini contohnya ada vektor satuan dari vektor A itu 6 dan 8, maka berapa vektor satuannya? Vektor satuannya kan rumusnya vektor dibagi dengan besar panjang vektor.
Nah, vektor A sendiri kan 6 sama 8, berarti ini adalah 6 dan 8 per panjang dari vektornya. Panjang dari vektornya ini kan 6 sama 8 tadi sudah dihitung. Di sini itu adalah 10. Berarti panjangnya di sini 10. Jadi 6, 8 ini dalam bentuk matriks ya. Diingat ini dalam bentuk matriks per 10 panjang vektornya. Kemudian saya rubah, saya sederhanakan. 10 ini kan bisa saya tulis jadi 1 per 10 dikali dengan vektornya, yaitu 6 dan 8. Nah, kemudian baru saya kalikan. 6 dikali 1 per 10 jadi 6 per 10. Ditambah lagi yang bawah, 8 dikali 1 per 10 jadinya 8 per 10. Baik, ini adalah untuk vektor satuan atau vektor unit. Di akhir video nanti akan saya fotokan lebih jelas lagi tentang materi yang sudah saya jelaskan kali ini. Masih ada lagi satu, yaitu operasi pada vektor. Di operasi pada vektor ini nanti ada penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, dan kalau di LKS kalian itu ketambahan lagi dengan vektor perkalian skala 2 vektor. Perkalian skalar 2 vektor. Itu nanti akan saya jelaskan.